Halo, perkenalkan saya Bahagi Samsudar Salma, nomor absen 25 dari DWBBK Bangka Belitung. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait video monolog tentang unit kerja saya, layanan, dan refleksi diri. Check this out. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Bangka Belitung merupakan salah satu balai yang dinaungi oleh Dirjen Cipta Karya, yang mana balai ini terletak di Provinsi Bangka Belitung dan masuk ke dalam kategori kelas 2. BPBK memiliki tujuan yaitu seperti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan teknis, pembinaan dari penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur kawasan strategis, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitas serah terima aset. BPBK Bangka Belitung dipimpin oleh Bapak Kepala Balai dan Sebagian Umum dan Tata Usaha. Lalu diikuti dengan seksi pelaksanaan wilayah 1, seksi pelaksanaan wilayah 2, dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana. Untuk saat ini saya bertugas di Jabatan Penata Kelola Penyihatan Lingkungan Ahli Pertama. Penata kelola penyihatan lingkungan memiliki tujuan untuk pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan air bersih, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan. Layanan yang bisa dihadirkan adalah salah satunya dengan memberikan layanan air bersih saat mudik lebaran atau saat ada acara besar, yang mana pelayanan air bersih tentunya bersumber dari PDAM. Namun bagaimana jika saat kita menyediakan air bersih, sumber air bersih tersebut bukan dari air tanah atau PDAM, tapi dari sumber air yang jarang kita lakukan atau jarang kita pakai, yaitu dari air hujan. Dengan kita memanfaatkan air hujan dan tentunya dengan memberikan air hujan itu kepada masyarakat, kita ikut menjaga ketinggian muka air tanah supaya muka air tanah tidak turun. Dan juga dengan memanfaatkan air hujan itu secara tidak langsung kita tidak langsung membuang air hujan secara percuma ke laut, tapi kita bisa menampung, memanfaatkannya, dan mengolahnya menjadi sumber air bersih. Mengapa seperti itu? Karena kita tahu saat musim hujan datang, hujan akan turun dengan intensitas tinggi dan akan terjadi genangan atau banjir di beberapa titik. Sementara itu, saat musim kemarau tiba, justru sebaliknya, kekeringan ada di mana-mana. Oleh karena itu, dengan kita memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih, kita dapat membantu mencegah banjir saat musim hujan dan mencegah kekeringan saat musim kemarau. Selanjutnya adalah terkait standar pelayanan. Standar pelayanan yang harus dicapai adalah kita harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran. Semua itu tentunya harus diraih dengan perencanaan yang baik dan kolaborasi yang baik. Supaya apa? Supaya pelayanan atau infrastruktur yang kita berikan kepada masyarakat tidak sia-sia dan dapat bekerja secara maksimal. Hal yang bisa saya berikan untuk tujuan besar instansi adalah dengan mengikuti segala program dari instansi, meningkatkan kompetensi, dan menghadirkan inovasi untuk menjadikan instansi lebih baik ke depannya. Pada poin refleksi diri, di mana poin integritas dan nasionalisme merupakan sedikit poin dari Smart ASN yang sudah saya jalankan saat ini. Dengan menjadi insan PU, saya selalu menjunjung nilai integritas dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, poin digital dan networking merupakan salah dua dari poin Smart ASN yang ingin saya tingkatkan selanjutnya.
Digital berarti saya harus belajar terkait teknologi konstruksi masa kini, seperti Building Information Modeling, dan sementara itu, untuk networking bisa saya raih dengan bertemu orang-orang baru dan memberikan kesan baik pada orang-orang baru. Tentunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita harus berupaya secara maksimal agar pelayanan kita dapat berhasil dan dapat berdampak kepada masyarakat. Hal sederhana yang bisa saya lakukan adalah dengan menerapkan nilai berakhlak dan selalu belajar untuk menjadi ASN yang cerdas atau smart ASN. Karena hal sederhana agar pelayanan kita dapat maksimal adalah berawal dari diri kita sendiri. Mari kita menjadi ASN yang berakhlak dan menerapkan smart ASN dalam pekerjaan kita. Terima kasih.